Yang sudah berpuasa, ente sudah berpuasa, kalian sudah berpuasa, hati-hati bahwa banyak orang puasa itu yang dia dapat baru sekedar rasa lapar dan rasa haus. Ini sungguh tamparan yang cukup lembut, tamparan yang halus untuk kita semua. Apa maknanya? Puasa tanpa perubahan perilaku itu sama dengan kosong, kan itu kan, garing. Maka pertanyaan reflektif kita adalah, apakah setelah kita puasa, kita semakin jujur? Apakah setelah kita berpuasa sekian lama, sebulan penuh kita puasa, kita iso nahan lapar, nahan dahaga, bahkan kita juga mungkin bisa menahan bagaimana kita tidak berpikir yang neko-neko, tidak berpikir yang kotor dan seterusnya. Kemudian apakah kita lebih sabar kepada keluarga kita, pasangan kita, anak kita? Apakah kita lebih amanah dalam pekerjaan kita? Nah ini, karena seringkali puasa justru menjadi kontras ketika mengganggu kinerja, ya. Jadi malas gara-gara puasa ini nggak boleh. Apakah kita lebih santun di media sosial kita, atau justru sebaliknya? Sebab kalau tidak, jangan-jangan puasa kita tadi baru sebatas menahan mulut kita nggak makan, mulut kita nggak minum, ya tapi kita belum sampai tahapan untuk bisa menahan hati dan sikap. Jadi Ramadan ini adalah momentum kita untuk meriset diri kita. Ada sebuah kata-kata indah, jadi Ramadan itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi Ramadan adalah bagaimana kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nobody's perfect, nggak ada orang sempurna, tapi bagaimana kita terus menjadi lebih baik, lebih baik. Nah, kita dituntut, saudara-saudara kalian, untuk berubah drastis. Ada progres yang penting. Ya, ada progres. Kalau bicara kuantitas nanti ada progres. Lebih rajin deh sholatnya dari bulan lalu. Dulu gampang emosian, sekarang lebih terkendali. Dulu nggak peduli, nah ini bulan-bulan ini banyak bencana, banyak musibah, tumbuhkan kepedulian. Itulah makna perbaikan diri. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, ada beberapa pertanyaan penting yang ini menjadi refleksi kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. 3 pertanyaan penting atau 3 klasifikasi, 3 klaster pertanyaan yang saya sampaikan di akhir ini. Yang pertama adalah pertanyaan model-model yang sering kita sampaikan juga kepada umat, kepada kepada masyarakat, pertanyaan yang bersifat kuantitas. Ya, berapa kali kita khatam Quran ketika Ramadan? Berapa rokaat kemarin kita sholat tarawihnya? Berapa kali kita sedekah? Ini pertanyaan kuantitatif. Dan bagi kita sebetulnya pertanyaan ini barulah di tahap awal dari ritual peribadatan kita. Kalau bicara puasa, ini kan kayak pertanyaan, ente dari azan subuh sampai azan maghrib, bisa belum? Nggak makan, nggak minum, kan itu kan. Ini kalau pinjem clustering, pengelompokan manusia jadi 3. Kalau ini untuk orang awam sebetulnya. Tapi ini harus dilalui. Karena nanti kemudian muncul pertanyaan tahap berikutnya. Ketika kita bisa khatamkan Quran sekian kali dalam sebulan, ketika kita bisa baca sehari berapa lembar, berapa puluh ayat, berapa ratus ayat bahkan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kualitas tadarus kita. Apakah mujarrad tilawah, sekedar kita membaca ayat, atau ada tadarus yang lebih mendalam? Nah ini. Termasuk rokaat sholat tarawih, katakanlah, yang kita yakini misalnya 20 rokaat, apakah betul-betul 2 rokaat yang berkualitas, atau jangan-jangan bahkan 20 rokaat itu hanya seharga 2 rokaat saja susah kan itu kan, kualitas bicara itu.
Ya, ini sudah mulai pertanyaan yang spesial, ini kelas menengah. Ada yang lebih penting lagi setelah itu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah setelah Ramadan ini, setelah kita menunaikan puasa sebulan penuh ini, kemudian nanti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah puasa kita berdampak? Nah, gitu kan. Apakah sholat sunnah kita yang secara kuantitas jauh lebih banyak daripada bulan-bulan biasa kemudian punya efek terhadap perilaku dan sikap kita, ucapan kita, dan inilah puncaknya ibadah. Inilah kelompok khawasul khawas, di mana ketika kita bisa mencapai itu, maka tadi takwa yang sesungguhnya. Finally itu adalah ultimate goal dari tujuan utama, tujuan puncak dari proses asyam tadi. La'allakum tattaqun. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat, semoga Ramadan ini benar-benar menjadi sarana perbaikan diri kita, bukan sekedar rutinitas tahunan, bukan sekedar ritual yang garing tanpa dampak, yang garing tidak berdampak. Maka penting kita berdoa, Allahumma ja'alna min otaqa'ika minan nar, Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan dadosaken kita semua termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka, waj'al Ramadan hadza Ramadanal islah wat taghyir lana. Ya Rabbal Alamin, jadikan bulan Ramadan kali ini betul-betul menjadi Ramadan untuk perbaikan diri dan perubahan menjadi lebih baik untuk kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.